Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Hairunisa. Saya bersekolah di SMK Negeri 2 Bukit Tinggi dengan jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Jadi, dengan tidak berlama-lama, marilah kita mulai pada hal yang pertama. Yang pertama, identitas perusahaan dan usaha pokok. Dengan nama perusahaan yang saya buat yaitu UD Naura yang beralamatkan di Jalan Sumpah Pemuda 24 Bukit Tinggi. Dengan nomor telepon 021 04 02 12 13. Dengan fax number 021 04 13 07 08. Email yang digunakan oleh perusahaan saya yaitu naurahai0413@gmail.com. Perusahaan ini bergerak dalam usaha jual beli baju kaos dan tote bag sebagai distributor. Perusahaan ini membeli barang dagangannya secara kredit dari beberapa importir dan menjualnya kembali secara kredit ke beberapa toko. Perusahaan ini juga terdaftar di kantor pelayanan pajak dengan NPWP dan NPPKP dengan nomor 09 254 294 3 407 000 dan kode seri faktur pajak 070 000 22.123456778. Selanjutnya yaitu kebijakan perusahaan UD Naura. Yang pertama yaitu general. General terbagi dari beberapa kebijakan. Yang pertama, laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik. 2. Sistem yang digunakan yaitu accrual basis. 3. Periode akuntansi dimulai sejak 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. 4. Menggunakan jurnal umum dan jurnal khusus untuk mencatat transaksi. Yang kedua yaitu purchase. Kebijakan yang ada pada purchase yaitu 1. Setiap pembelian dikenakan PPN 11%. 2. Retur pembelian mengurangi nominal utang dan fade-in. 3. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangannya atas nilai utang dan PPN masukan. 4. Termin yang digunakan yaitu 2/10 N/30. 5. Setiap pembelian dilakukan dengan metode FOB shipping point. Ketiga, cash payment. Kebijakannya yaitu 1. Untuk pengeluaran di bawah 3 juta rupiah menggunakan kas kecil. 2. Kas kecil dicatat dengan sistem fluktuasi. 3. Kas kecil diisi 1 kali dalam 1 bulan. 4. Setiap pengeluaran kas harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Yang keempat yaitu sales. Kebijakannya di antara itu yaitu 1. Setiap terjadi penjualan dikenakan PPN 11%. 2. Termin 2/10 N/30. 3. Menggunakan FOB shipping point. 4. Tidak menggunakan denda keterlambatan. 5. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran. 5. Cash reserve. Kebijakannya yaitu setiap hari kas disetorkan langsung ke bank. 6. Merchandise inventory. Merchandise inventory yaitu kebijakannya diantaranya 1. Pencatatan menggunakan metode perpetual. 2. Pencatatan dengan metode FIFO. 7. Fixed asset. Fixed asset ini yang pertama, penyusutan dilakukan dengan ketentuan pajak yang ada di Indonesia. 2. Perhitungan dan pencatatan beban depresiasi dilakukan pada akhir bulan. Lalu supplier list dan customer list. Customer adalah orang yang membeli barang kepada kita, sedangkan supplier adalah kita yang membeli barang kepada toko lain. Untuk customer list sendiri ada 2 toko yang ada pada perusahaan kita, yaitu Toko Venus dan Toko Bumi. Sedangkan untuk supplier list juga ada 2 PT, yaitu PT Anugrah dan PT Jaya Wijaya.
Sedangkan untuk inventory sendiri adalah persediaan kita yang tersisa dari bulan lalu. Pada yang tertera di gambar, masih tersisa 2 persediaan lagi yang ada pada perusahaan kita. Yang pertama yaitu baju kaos, yang kedua yaitu tote bag. Baju kaos sendiri masih tersisa 50 unit, sedangkan untuk tote bag masih tersisa 450 unit. Harga masing-masing dari baju kaos dan tote bag sendiri yaitu Rp40.000. Berarti jumlah dari persediaan kita yaitu Rp38 juta. Customer list, supplier list, dan inventory list ini sangat penting untuk perusahaan kita karena kita bisa mengetahui berapa saja piutang ataupun utang kita dan berapa barang yang tersisa di perusahaan kita. Untuk akun receivable balance list sendiri, toko Venus memiliki utang kepada perusahaan kita sebesar 12 juta, sedangkan toko Bumi sebesar 10 juta. Jadi, total piutang toko tersebut kepada kita sebesar 22 juta. Sedangkan untuk akun payable balance list, kita memiliki utang kepada PT Anugrah sebesar 30 juta, sedangkan kepada PT Jaya Wijaya sebesar 20 juta. Jadi utang kita kepada customer tersebut sebesar 50 juta. Nah, selanjutnya kita masuk pada rekening koran. Rekening koran adalah laporan tertulis dari bank yang berisi ringkasan lengkap semua transaksi keuangan yang terjadi pada suatu rekening dalam periode tertentu. Contohnya seperti pada gambar. Pada rekening koran ini, kita dapat mengetahui berapa sisa saldo kita yang ada pada bank. Kita juga dapat mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan kita yang terjadi pada bulan tersebut yang berkaitan dengan kas itu sendiri. Untuk pengeluaran menggunakan petty cash sendiri tidak berpengaruh pada rekening koran, karena petty cash ini dikeluarkan tidak menggunakan cek, tapi menggunakan uang yang ada di tangan perusahaan kita, yang sifatnya masih bersifat kecil atau seperti kebijakan yang kita bicarakan sebelumnya. Kalau petty cash akan digunakan untuk pembayaran di bawah 3 juta rupiah. Selanjutnya untuk trial balance. Trial balance sendiri adalah kumpulan akun-akun yang mencantumkan semua saldo akun dalam buku besar pada bulan sebelum-sebelumnya. Mengapa kita menggunakan trial balance? Karena perusahaan kita ini tutup bukunya yaitu tutup buku pada tiap akhir tahun. Apa sih beda tutup buku akhir tahun sama tutup buku akhir bulan? Tutup buku akhir tahun ya yang kita lakukan dari bulan Januari sampai bulan Desember, yaitu kita melakukan pencatatan dari jurnal umum atau jurnal khusus sampai neraca saldo. Ketika tanggal 31 Desember, baru kita akan melakukan penyesuaian sampai neraca saldo setelah penutupan. Sedangkan untuk tutup buku tiap akhir bulan, yaitu kita melakukan pencatatan dari jurnal hingga neraca saldo setelah penutupan setiap bulannya. Dari gambar di video, kita bisa lihat beberapa saldo akun perusahaan kita, yang mana terdiri dari akun real dan akun nominal. Untuk akun real sendiri yaitu kelompok akun yang ada dalam laporan neraca. Akun-akun yang mencakup akun real adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan untuk akun nominal adalah akun sementara. Kenapa sementara? Karena hanya mencatat transaksi selama satu periode saja. Sebagai contoh, kita dapat melihatnya pada gambar yang ada di video. Selanjutnya kita beralih pada dokumen transaksi. Dokumen transaksi adalah dokumen yang mencatat setiap aktivitas transaksi yang dilakukan perusahaan dan juga sebagai bukti dari setiap kegiatan keuangan yang dapat membantu kita dalam pembuatan laporan keuangan nantinya. Mari kita lihat pada dokumen yang pertama. Dokumen ini merupakan dokumen kas kecil atau petty cash. Voucher kas kecil ini digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak menggunakan cek atau pengeluaran yang kecil-kecil saja, seperti pembelian alat tulis kantor, pembelian perlengkapan, atau pembayaran biaya telepon. Seperti dokumen yang ada di video,
yang mana dokumen ini akan dicatat pada petty cash journal. Sebagai penjelasannya, transaksi ini terjadi pada tanggal 2 Desember. Perusahaan melakukan pembelian alat tulis kantor dengan harga Rp300.000 kepada toko buku. Jurnalnya adalah supplies seharga Rp300.000 di sebelah debit dan petty cash seharga Rp300.000 di sebelah kredit. Selanjutnya kita akan melihat dokumen kedua, yaitu faktur pembelian kredit. Dokumen ini nantinya akan masuk pada purchase journal. Pada dokumen ini, UD Naura membeli baju kaos sebanyak 100 unit dengan harga per unit sebesar Rp40.000. Jadi 40.000 ini kita kalikan dengan 100 unit, maka akan mendapatkan hasil sebesar 4 juta. Setelah mendapatkan hasilnya, harga tersebut kita kalikan dengan PPN 11% atau dikenal dengan fade-in. Fade-in ini untuk transaksi pembelian. Fade-in ini merupakan pajak yang dikenakan pada saat kita membeli barang. Jika ada beban angkutnya, maka total dari sebuah barang tersebut nanti kita tambahkan dengan fade-in dan juga beban angkutnya. Seperti contoh dokumen ini menggunakan FOB shipping point, yang mana hal ini merupakan syarat penyerahan barang, yang mana FOB shipping point ini jika terjadi kerusakan setelah barang keluar dari toko, kerusakan akan ditanggung oleh si pembeli. Untuk mengetahui dokumen ini tunai atau kredit, dapat kita lihat pada terminnya. Sebagai contoh, pada dokumen ini terminnya yaitu 2/10 N/30, yang mana 2 ini merupakan diskon yang didapatkan ketika kita membayar selama tenggat waktu 10 hari setelah kita melakukan transaksi, dan N/30 merupakan pembayaran paling lama 30 hari setelah transaksi. Cara membedakan faktur pembelian dan penjualan dapat kita lihat. Untuk faktur pembelian sendiri, pada pojok kiri atas akan tercantum nama toko tempat kita membeli barang, atau juga terdapat tulisan kopi pada pojok kanan atas. Untuk jurnalnya sendiri, merchandise inventory di debit sebesar Rp430.000. Untuk merchandise-nya sendiri sebesar Rp4.030.000. Untuk fade-in-nya di sebelah debit sebesar Rp440.000. Dan untuk akun payable di sebelah kredit bertambah, yaitu sebesar Rp4.470.000. Lalu selanjutnya dokumen 3. Dokumen 3 ini sendiri yaitu return pembelian. Return pembelian itu sendiri menggunakan nota debit. Mengapa menggunakan nota debit? Karena dokumen ini dibuat oleh si pembeli untuk diberikan kepada si penjual. Di posisi ini kita sebagai si pembeli. Jadi kita akan memberikan dokumen kepada pihak si penjual. Jadi kita menggunakan nota debit. Retur dapat terjadi karena barang yang kita pesan rusak ataupun tidak sesuai dengan pesanan. Transaksi ini nantinya akan dibuat dalam jurnal umum atau general journal. Sebagai jurnalnya yaitu akun payable berkurang di sebelah debit, dan untuk merchandise itu sendiri berkurang di sebelah kredit. Fade-in pun berkurang di sebelah kredit. Ya, dokumen nomor 4. Dokumen nomor 4 ini merupakan pembelian tunai. Jadi pembelian tunai itu sendiri akan dimasukkan kepada cash payment journal. Jadi pada dokumen ini toko kita membeli barang kepada PT Mulia sebanyak 20 unit dengan masing-masing unitnya sebesar Rp40.000. Jadi totalnya itu Rp800.000. Jadi Rp800.000 ini kita kalikan dengan 11%, kita akan mendapatkan hasil sebesar Rp88.000.
Jadi jumlah semuanya yaitu 888.000. Jadi untuk jurnalnya sendiri, merchandise inventory di debit sebesar 800.000, paid in-nya di debit sebesar 88.000, dan cash in bank di sebelah kredit sebesar 888.000 rupiah. Dokumen nomor 5 ini sendiri merupakan penjualan tunai. Penjualan tunai ini nanti akan masuk ke dalam jurnal cash receive journal. Jadi toko Bumi ini membeli tote bag sebanyak 100 unit kepada toko kita dengan harga masing-masing yaitu 40.000. Jadi totalnya yaitu 4 juta rupiah. Jadi 4 juta rupiah ini nanti akan kita kalikan dengan 11%, maka hasilnya sebesar 440.000 rupiah. Total semuanya yaitu 4.440.000 rupiah. Untuk jurnalnya sendiri, cash in bank di sebelah debit sebesar 4.440.000 rupiah, sales di kredit sebesar 4 juta, fade out di kredit sebesar 440.000 rupiah. Lalu di sebelah debit terdapat juga akun yang bernama cost of goods sold, dan di sebelah kredit yaitu merchandise inventory. Nominal kedua akun tersebut nanti akan kita dapat pada inventory card. Lalu dokumen keenam yaitu nota kredit. Nota kredit ini sendiri merupakan dokumen untuk transaksi retur penjualan. Jadi toko Bumi meretur barangnya kepada toko kita. Dokumen ini nantinya akan dicatat ke dalam general journal. Jadi toko Bumi melakukan retur sebanyak 5 barang dengan harga barang masing-masing yaitu 40.000 rupiah. Jadi total semua barang yaitu 200.000 rupiah. 200.000 rupiah ini nanti akan kita kalikan dengan PPN 11% dan mendapatkan hasil sebesar 22.000. Jadi total semuanya yaitu 222.000. Jurnalnya yaitu sales retur bertambah di debit sebesar 200.000, fade out berkurang di debit sebesar 22.000, dan cash in bank berkurang di sebelah kredit sebesar 222.000. Lalu di sebelah debit terdapat akun merchandise inventory, dan di sebelah kredit terdapat akun cost of goods sold. Nominal akun tersebut nanti akan kita dapatkan pada inventory card. Faktur ke-7 yaitu faktur penjualan kredit. Faktur penjualan kredit ini sendiri nantinya akan dicatat ke dalam sales journal. Pada dokumen ke-7 ini, UD Naura akan melakukan penjualan kepada toko Venus. Toko Naura sendiri akan menjual barang kepada toko Venus sebanyak 25 unit dengan harga masing-masing per unit sebesar 40.000. Jadi total barang tersebut yaitu 1 juta. 1 juta ini nantinya akan kita kalikan dengan PPN 11%. Akan mendapatkan hasil sebesar 110.000. Jadi total semua harga barang tersebut yaitu 1.110.000. Untuk jurnalnya sendiri, akun receivable di sebelah debit sebesar 1.110.000, sales di sebelah kredit sebesar 1 juta, fade out di sebelah kredit sebesar 110.000, cost of goods sold di sebelah debit, dan merchandise inventory di sebelah kredit. Lalu dokumen ke-8 yaitu bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas ini sendiri nantinya akan dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas atau disebut juga dengan cash payment journal.
Jadi pada dokumen ini kita akan melakukan pembayaran utang dagang atas transaksi tanggal 2 Desember kepada PT Anugrah. Utang kita kepada PT Anugrah sendiri sebesar Rp4.470.000. Jadi kita melakukan pembayaran pada tanggal 12 Desember 2024. Karena masih dalam tenggat waktu 10 hari, jadi kita akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Jadi dari saldo pembelian tersebut, kita kalikan dengan 2%. Kita akan mendapatkan hasil sebesar 80.000. Dari diskon ini nantinya akan kita kurangi dengan account payable. Setelah dikurangi, nantinya kita akan mendapatkan hasil sebesar Rp4.390.000. Rp4.390.000 ini akan menjadi saldo cash in bank-nya. Jadi untuk jurnalnya sendiri, akun payable di sebelah debit sebesar Rp4.470.000, cash in bank di sebelah kredit sebesar Rp4.390.000, dan merchandise inventory sebesar Rp80.000. Untuk dokumen ke-9 yaitu bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas ini sendiri merupakan kas yang masuk ke dalam rekening kita. Nantinya pada dokumen ini akan kita catat di dalam jurnal penerimaan kas atau kita sebut juga dengan cash receipt journal. Pada dokumen ini kita akan menerima piutang atas transaksi tanggal 16 Desember. Jadi toko bumi membayar utangnya kepada toko kita. Karena tenggat waktunya belum sampai 10 hari, maka toko bumi ini akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Jadi diskon yang didapatkan oleh toko bumi ini sendiri yaitu sebesar 40.000. Jadi dengan jumlah piutangnya sebesar 2.220.000, kita kurangkan dengan sales diskonnya sebesar 40.000. Jadi kita akan menerima uang sebesar 2.180.000. Untuk jurnalnya sendiri, cash in bank bertambah di sebelah debit sebesar 2.180.000, sales diskon bertambah di sebelah debit sebesar 40.000, akun receivable berkurang di sebelah kredit sebesar Rp2.220.000. Di dokumen selanjutnya yaitu bukti memorial. Bukti memorial ini merupakan transaksi ketika pemilik toko mengambil uang sebesar Rp2 juta untuk kepentingan pribadinya sendiri. Bukti memorial ini sendiri dikeluarkan oleh bagian akuntansi atau bagian-bagian yang ada pada perusahaan itu sendiri. Jadi jurnal yang kita dapat dari bukti memorial ini yaitu drawing di sebelah debit sebesar 2 juta dan cash in bank di sebelah kredit sebesar 2 juta. Sebagai contoh dokumen yang terakhir yaitu dokumen ke-11, kita akan menjelaskan tentang bukti penerimaan kas atas penjualan tunai kendaraan. Jadi pada transaksi ini kita akan menjual kendaraan yang kita miliki. Akun-akun yang terlibat pada transaksi ini diantaranya itu vehicle, akun akumulasi depreciation of vehicles, gain or loss sales on vehicles, dan cash in bank. Untuk cash in bank sendiri, uang yang kita terima ketika kita melakukan penjualan. Untuk jurnalnya sendiri, cash in bank di sebelah debit sebesar 20 juta, vehicles di sebelah kredit sebesar 25 juta, akumulasi depreciation of vehicles di sebelah debit sebesar 2 juta, gain or loss sales on vehicles di sebelah debit sebesar 3 juta. Untuk akun gain or loss sales vehicles ini, itu tergantung ketika kita mendapatkan laba atau rugi ketika melakukan penjualan.
Ketika kita mendapatkan laba, maka saldonya akan bertambah di sebelah kredit. Sedangkan kalau kita rugi, maka dia berada di sebelah debit. Selanjutnya bagian pencatatan. Langkah pertama, kita akan mencatat transaksi-transaksi di atas ke dalam jurnal khusus. Jurnal khusus sendiri merupakan pencatatan secara per kelompok transaksi yang sama dan sering terjadi. Di antaranya ada purchase journal, sales journal, cash receive journal, cash payment journal. Jurnal khusus ini memudahkan kita nanti pada saat kita akan posting pada buku besar. Langkah pencatatan pada jurnal ini akan dilakukan secara bersamaan dengan buku besar pembantu utang piutang dan juga kartu persediaan. Yang pertama yaitu purchase journal. Pada purchase journal ini sendiri terdapat beberapa kolom akun, di antaranya yaitu merchandise inventory, fed-in, dan akun payable. Sebelum itu, kita akan menjelaskan beberapa kolom-kolom sebelumnya. Untuk kolom date sendiri, itu merupakan tanggal terjadinya transaksi. Untuk kolom nomor dokumen sendiri, itu merupakan nomor dokumen yang ada pada dokumen transaksi yang telah kita lakukan sebelumnya. Untuk bagian description, itu merupakan toko-toko atau PT yang terlibat dalam terjadinya penjualan, pembelian, ataupun hal-hal lainnya. Untuk bagian referensi, itu akan diisi centang ketika kita sudah memposting akun payable kepada buku besar pembantu utang atau piutang. Jadi, untuk contoh, pada tanggal 2 Desember 2024, UD Naura melakukan pembelian barang dagang kepada PT Anugrah sebanyak 100 unit dengan harga per unit sebesar Rp40.000 dengan biaya angkut sebesar Rp30.000. 100 unit tadi kita kalikan dengan harga per unit, jadi hasilnya terdapat Rp4.000.000. Nanti kita tambahkan dengan biaya angkut. Jadi merchandise inventory-nya dapat sebesar Rp4.030.000. Biaya angkut itu sendiri akan digabung dengan merchandise inventory karena beban angkut merupakan bagian dari biaya pokok penjualan dan dianggap sebagai bagian dari biaya yang harus ditambahkan ke nilai persediaan. Jadi, pada kolom merchandise inventory itu sendiri, nominalnya yaitu sebesar Rp4.030.000. Kolom fed-in ini kita dapatkan hasilnya dari 4 juta, kita kalikan dengan PPN 11%. Jadi, nominalnya yaitu Rp440.000. Untuk akun payable sendiri, hasilnya kita dapatkan dari merchandise inventory, kita tambahkan dengan fed-in. Jadi nominalnya yaitu Rp4.470.000. Begitupun transaksi-transaksi berikutnya yang berkaitan dengan purchase journal. Setelah semua transaksi yang berkaitan dengan purchase journal selesai, kita jumlahkan per kolom-kolom akun. Setelah kita jumlahkan, jumlah tersebut kita pindahkan kepada rekapitulasi. Rekapitulasi ini berguna untuk mempermudah kita memposting pada buku besar dan membantu kita melihat jika ada kesalahan pada jurnal kita. Jadi, jumlah dari setiap akun kita masukkan sesuai dengan kolom debit dan kreditnya. Setelah dimasukkan sesuai dengan kolom debit dan kreditnya, nanti kita jumlahkan pula di bawahnya. Jika kedua kolom bagian debit dan kredit tidak sama, maka terjadi kesalahan di dalam purchase journal tadi, yaitu sales journal. Sales journal yaitu jurnal penjualan secara kredit. Jadi pada jurnal penjualan ini, pada bagian kelompok debit terdapat akun-akun yaitu akun receivable dan cost of goods sold. Untuk kelompok akun bagian kredit yaitu sales, fed out, dan merchandise inventory. Sebagai contoh, pada tanggal 11 bulan 12 2024, UD Naura melakukan penjualan kepada toko Venus
yaitu menjual sebanyak 25 unit dengan harga masing-masing per unit 40.000. Jadi penjualan yang kita dapatkan yaitu sebesar 1 juta. 1 juta ini nanti kita kalikan dengan PPN 11%, akan mendapatkan hasil sebesar 110.000. Karena ini kredit, bagian sales dan fade out akan kita tambahkan dan hasilnya dimasukkan pada bagian akun receivable. Untuk bagian kolom cost of goods sold dan merchandise inventory didapatkan 1 juta. Hal ini didapatkan dari inventory card yang sudah kita cari sebelumnya. Selanjutnya, setelah kita selesai melakukan penjurnalan untuk jurnal penjualan, selanjutnya kita akan menjumlahkan setiap akun. Setelah dijumlahkan, kita pindahkan kepada rekapitulasi untuk melihat kesamaan antara debit dan kreditnya. Untuk bagian cash receipt journal itu sendiri dikhususkan untuk penerimaan kas yang melibatkan penerimaan kas itu sendiri yaitu penerimaan piutang, penjualan tunai, pendapatan lain-lain, dan setoran modal. Pada akun receipt journal ini, di bagian debit ada cash in bank, sales discount, cost of goods sold, dan miscellaneous. Pada kolom kredit terdapat akun-akun yaitu sales, fade out, akun receivable, merchandise inventory, dan miscellaneous. Untuk contoh soal, kita akan mulai pada tanggal 22 Desember 2024. Transaksi pada tanggal 22 Desember tersebut merupakan bukti penerimaan kas dengan jumlah uang sebesar 2.180.000 atas penerimaan piutang transaksi tanggal 16 Desember. Karena pelunasan yang diberikan belum lewat dari 10 hari, maka transaksi tersebut akan mendapatkan diskonnya. Untuk diskonnya sendiri kita dapatkan dari harga penjualan yaitu seharga 2 juta rupiah kita kalikan dengan 2%. Setelah dikalikan akan kita dapatkan hasil sebesar 40.000. Jumlah piutang dari toko bumi tersebut nanti kita masukkan kepada kolom akun receivable. Nominal pada kolom akun receivable tersebut kita kurangkan dengan sales diskon yang kita sudah dapatkan tadi yang sebesar 40.000. Setelah kita kurangi 2.220.000 dikurang 40.000, kita akan mendapatkan hasil sebesar 2.180.000. 2.180.000 ini merupakan harga penerimaan kas yang kita dapatkan. Setelah kita melakukan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas, selanjutnya kita akan menjumlahkan setiap akun yang ada di kolom-kolom tersebut. Setelah kita jumlahkan, jumlah akun tersebut kita masukkan kepada rekapitulasi sesuai dengan nomor-nomor akun yang telah ditetapkan. Hasil dari rekapitulasi itu sendiri harus sama antara debit dan kredit. Jika tidak sama, maka terjadi kesalahan di dalam jurnal yang kita buat tadi sebelumnya. Yaitu cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini terkait dengan pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan kas. Contohnya bayar utang, pembelian tunai, bayar beban, dan prive. Sebagai contoh, pada tanggal 4 Desember 2024, Udenaura melakukan pembelian kepada PT Mulia secara tunai. Jadi harga pembeliannya sebesar 800.000. 800.000 tersebut kita kalikan dengan PPN 11%, yaitu hasilnya 88.000. Setelah kita mendapatkan merchandise inventory dan fade-in-nya, keduanya kita jumlahkan dan hasilnya itu sebagai cash in bank di sebelah kredit.
Selanjutnya tanggal 12 Desember 2024. Perusahaan kita melakukan pembayaran piutang kepada PT Anugrah sebesar Rp4.470.000. Dari utang tersebut kita mendapatkan diskon sebesar Rp80.000. Dari utang tersebut kita kurangi dengan diskonnya. Jadi kita membayar hanya sebesar Rp4.390.000. Sebagai contoh terakhir, pada tanggal 30 Desember 2024, ada pengambilan uang untuk kepentingan pribadi atau yang kita sebut dengan prive. Untuk prive sendiri kita letakkan pada kolom miscellaneous yang berada di debit dengan nominal sebesar 2 juta dan cash in bank di kredit sebesar 2 juta. Kenapa prive diletakkan pada kolom miscellaneous bukan diletakkan pada kolom khusus? Alasannya yaitu kolom-kolom seperti akun payable, kolom merchandise inventory, kolom fade-in itu ada karena transaksinya sering terjadi. Sedangkan untuk prive ini sendiri jarang terjadi, maka dipakai kolom miscellaneous. Setelah semua transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas sudah dicatat semuanya, selanjutnya yaitu kita jumlahkan setiap akun-akunnya. Setelah dijumlahkan, jumlah tersebut kita pindahkan kepada bagian amount di rekapitulasi. Sesuaikan dengan akun number setiap akun-akun tersebut. Jangan lupa untuk bagian debit dan kreditnya, nominal mereka harus sama. Kalau tidak sama, berarti terjadi sebuah kesalahan pada pencatatan jurnal sebelumnya. Selanjutnya yaitu general journal. Pada bagian general journal atau jurnal umum ini, transaksi-transaksi yang dilakukan pada general journal yaitu transaksi-transaksi seperti sales return maupun purchase return. Kolom-kolomnya lebih sedikit daripada jurnal khusus lainnya, yaitu hanya ada 5 kolom, yaitu date, description, referensi, debit, dan kredit. Bagian date sendiri itu merupakan tanggal terjadinya transaksi. Bagian description merupakan bagian akun-akun yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Sedangkan untuk bagian referensi itu akan berisi akun-akun, nomor akun, ketika mereka sudah diposting kepada buku besar. Terkhusus untuk akun payable dan akun receivable, di sebelahnya akan terdapat centang karena sudah diposting kepada buku besar pembantu utang maupun piutang. Sebagai contoh, pada tanggal 5 Desember 2024 terjadi retur penjualan. Retur penjualan di sebelah debit seharga Rp200.000, fade out berkurang di sebelah debit sebesar Rp22.000, cash in bank berkurang di kredit sebesar Rp222.000. Merchandise inventory kita dapatkan dari inventory card sebesar Rp200.000, cost of goods sold di sebelah kredit kita dapatkan juga dari inventory card sebesar Rp200.000. Selanjutnya tanggal 10 bulan Desember 2024 kita melakukan retur pembelian. Jadi akun-akunnya itu sendiri yaitu merchandise inventory di sebelah kredit sebesar Rp201.000. Untuk fade-in-nya di sebelah kredit sebesar Rp22.110 perak. Dan untuk bagian akun payable berkurang di sebelah kredit sebesar Rp223.110 perak. Begitupun sama dengan tanggal 14. Setelah semua transaksi tersebut selesai, maka kita jumlahkan kolom debit dan kredit. Jika sudah sama, berarti mereka sudah betul. Selanjutnya, petty cash journal. Petty cash journal merupakan jurnal untuk khusus petty cash atau kas kecil.
Sebagai contoh, pada tanggal 2 Desember 2024, kita melakukan pembelian alat tulis kantor. Pembelian alat tulis kantor tersebut kita buat di bagian kolom description. Untuk bagian debit, ada akun name, referensi, dan amount. Pada kolom kredit, terdapat akun petty cash. Pada kolom debit sendiri, untuk akun name-nya, seperti contoh tanggal 2 tersebut, itu merupakan pembelian alat tulis kantor, berarti itu supplies. Jadi, supplies seharga Rp300.000. Dan bagian kredit petty cash yaitu seharga Rp300.000. Contoh selanjutnya yaitu tanggal 13 bulan Desember 2024, yaitu saat pembayaran biaya listrik. Jadi akun name yang dipakai yaitu telepon expense. Di sebelah debit sebesar Rp500.000 dan petty cash di sebelah kredit sebesar Rp500.000. Begitupun dengan pembayaran-pembayaran atau pembelian-pembelian di bawah Rp3 juta. Seperti biasa, pada bagian akun referensi itu diisi dengan nama-nama akun setelah diposting kepada buku besar. Selanjutnya yaitu buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Buku besar pembantu yaitu buku yang digunakan untuk merinci atau menjelaskan lebih lanjut suatu akun tertentu yang tercatat di buku besar utama. Buku ini digunakan untuk mencatat rincian transaksi dari akun-akun yang sering bertransaksi. Seperti 1. Buku pembantu piutang untuk mencatat rincian piutang dari masing-masing pelanggan. 2. Buku pembantu utang, yaitu untuk mencatat rincian utang kepada masing-masing pemasok. Yang pertama yaitu subsidiary ledger payable atau dikenal dengan buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu utang ini berkaitan dengan utang-utang yang terjadi pada transaksi yang kita lakukan pada periode ini. Supplier pertama yaitu PT Anugrah. PT Anugrah memiliki saldo awal sebesar Rp30 juta. Pada tanggal 2 Desember 2024, UD Naura melakukan pembelian barang dagang secara kredit kepada PT Anugrah dengan nominal sebesar Rp4.470.000. Jadi, saldo awal tadi yang Rp30 juta kita tambahkan dengan Rp4.470.000. Maka hasilnya sebesar Rp34.470.000. Pada tanggal 12 Desember 2024 dilakukan pelunasan utang tersebut. Karena pelunasan utang tersebut, utang akan berkurang pada kolom debit atau akun payable akan berkurang pada kolom debit sebesar Rp4.470.000. Maka saldo yang tersisa untuk PT Anugrah yaitu sebesar Rp30 juta. Pada kolom referensi, itu diisi dengan nomor dokumen atas transaksi yang kita lakukan tadi. Selanjutnya PT Jaya Wijaya. PT Jaya Wijaya juga memiliki saldo awal sebesar Rp20 juta. Pada tanggal 6 bulan Desember 2024, UD Naura melakukan pembelian kepada PT Jaya Wijaya sebesar Rp1.362.000. Jadi saldo yang awalnya 20 juta kita tambahkan dengan Rp1.362.000. Hasil saldonya yaitu Rp21.362.000. Selanjutnya tanggal 12 bulan Desember 2024 dilakukan pelunasan utang tersebut. Pelunasan utang tersebut akun payable-nya kita letakkan pada kolom debit yaitu sebesar Rp1.362.000. Karena pada kolom debit, jadi kita kurangkan saldonya dengan kolom debit tersebut. Jadi sisa saldonya yaitu Rp20 juta. Selanjutnya yaitu PT Mulia. PT Mulia tidak memiliki saldo awal. Jadi pada tanggal 9 bulan Desember 2024, UD Naura melakukan pembelian barang dagang secara kredit kepada PT Mulia sebesar Rp4.460.000. Pada tanggal 10 Desember 2024, dilakukan retur karena ketidaksesuaian barang yang dikirimkan. Jadi, utang yang awalnya Rp4.460.000 kita kurangkan dengan Rp223.110.
Hasilnya yaitu 4.236.890. Pada tanggal 17 Desember 2024, Udenaura melakukan pelunasan utang kepada PT Mulyas. Karena dilakukan pelunasan, maka utang tersebut berkurang. Utang berkurang pada kolom debit, yaitu sebesar 4.236.890. Jadi, saldo yang ada pada PT Mulyas sekarang habis. Subsidiari Ledger Payable List, yang pertama, suppliernya yaitu PT Anugrah. PT Anugrah, saldo yang tersisa sebesar 30 juta. Yang kedua yaitu PT Jaya Wijaya. PT Jaya Wijaya masih tersisa 20 juta utang lagi. Sedangkan untuk PT Mulia sudah tidak ada utang kita kepada PT Mulia. Jadi subsidiari Ledger Payable List-nya yaitu sebesar 50 juta. Jumlah dari subsidiari Ledger Payable List ini harus sama dengan buku besar nantinya. Kalau tidak sama berarti ada kesalahan yang terjadi. Yang kedua yaitu subsidiari Ledger Receivable atau buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang ini berkaitan dengan piutang-piutang yang terjadi pada setiap transaksi periode saat ini. Untuk toko yang pertama yaitu toko Venus. Toko Venus memiliki saldo awal sebesar 12 juta rupiah. Pada tanggal 11 Desember 2024, Udenaura melakukan penjualan kepada toko Venus sebesar Rp1.110.000. Jadi 12 juta rupiah ditambah dengan Rp1.110.000, saldonya adalah Rp13.110.000. Pada tanggal 14 bulan Desember 2024, dilakukan retur penjualan. Retur penjualannya sebesar 222.000. Maka saldo yang 13.110.000 kita kurangkan dengan saldo 222.000. Jadi saldo yang tersisa adalah sebesar 12.888.000. Selanjutnya yaitu toko Bumi. Toko Bumi memiliki saldo awal sebesar 10 juta. Pada tanggal 16 Desember 2024, Udenaura melakukan penjualan kepada toko Bumi pertama kali dengan harga Rp2.220.000. Maka saldo yang awalnya 10 juta rupiah kita tambahkan dengan Rp2.220.000. Maka hasilnya yaitu Rp12.220.000. Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2024, Udenaura melakukan penjualan kredit kembali kepada toko Bumi, yaitu sebesar Rp1.110.000. Maka saldonya yang dari awalnya Rp12.220.000 kita tambahkan dengan Rp1.110.000. Maka hasilnya yaitu Rp13.330.000. Pada tanggal 22 Desember 2024, dilakukan pelunasan piutang atas transaksi tanggal 16, yaitu sebesar Rp2.220.000. Maka saldo yang tersisa yaitu sebesar Rp11.110.000. Selanjutnya yaitu subsidiari Ledger Receivable List. Yang pertama yaitu toko Venus. Jumlah piutang yang tersisa untuk toko Venus yaitu sebesar Rp12.888.000. Sedangkan untuk toko Bumi sebesar Rp11.110.000. Inventory card. Kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat persediaan barang yang masuk dan barang yang keluar pada perusahaan kita. Jika persediaan barang dagang kita pada periode yang lalu masih tersisa, maka persediaan itulah yang akan kita masukkan terlebih dahulu pada kartu persediaan. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Desember, persediaan awal kita masih tersisa sebanyak 450 unit. Harga masing-masing per unit sebesar Rp40.000. Jadi jumlah yang tersedia adalah 18 juta.
Pada tanggal 4 Desember dilakukan pembelian, maka pembelian tersebut diletakkan pada kolom in sebanyak 20 unit, masing-masing unit seharga Rp40.000, maka jumlahnya sebesar 800.000. Karena pada harga masing-masing barang masih sama 40.000, jadi kita gabungkan saja. 450 unit ditambah 20 unit sama dengan 470 unit. Dan jumlah saldo 18 juta ditambah dengan 800.000 sama dengan 18.800.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 4 Desember dilakukan penjualan barang dagang sebanyak 100 unit. Karena ini penjualan, maka kita letakkan pada kolom out dengan harga yang kita ambil dari harga di balance. Hasilnya yaitu 4 juta. Jadi 470 unit dikurang 100 unit sama dengan 370 unit. Dan jumlah saldo 18.800.000 dikurang 4 juta. Jadi 14.800.000. Selanjutnya pada tanggal 5 terjadi retur penjualan sebanyak 5 unit dikali dengan harga per unit yang ada di balance. Jadi harga barang yang diretur sebesar 200.000. Jadi karena ini retur penjualan, kita tambahkan harganya dengan harga yang ada di balance. Jadi sebesar 15 juta. 370 unit ditambah 5 unit, jadi 375 unit, dan harga per unit masih sama, yaitu Rp40.000. Pada tanggal 6 Desember terjadi lagi pembelian barang dagang sebanyak 30 unit dengan harga per unit Rp40.000. Tetapi karena barang dagang ini terdapat biaya angkut sebesar Rp30.000, jadi hasil dari pembelian tadi ditambah dengan Rp30.000. Jadi jumlah barang dagang tersebut sebesar Rp1.230.000. Jadi karena biaya angkut masuk harga per unit barang akan berbeda, jadi 1.230.000 bagi 30 unit sama dengan Rp40.100. Karena harga masing-masing ini berbeda, maka letak jumlah persediaan barang dagang akan di bawah saldo sebelumnya. Pada tanggal 11 Desember dilakukan penjualan kembali sebanyak 25 unit. Dengan harga per unit kita ambil yang di atas antara dua baris tersebut, yaitu 40.000. Jadi jumlahnya adalah 1 juta. Maka jumlah unit dari 375 unit kita kurangkan dengan 25 unit, maka tersisa 350 unit lagi. Dan jumlah barang dagang yang awalnya 15 juta kita kurangi dengan 1 juta, jadi tinggal 14 juta. Selanjutnya tanggal 12 Desember 2024 diskon atas pembelian tanggal 6 sebesar 24.000. Maka pada saldo 14 juta dikurang 24.000 sama dengan 13.976.000. Setelah dapat hasilnya, maka kita bagi dengan jumlah setiap barang, begitupun dengan soal-soal persediaan lainnya. Selanjutnya yaitu buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang berisikan semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas. Setiap transaksi yang terjadi akan dicatat dalam buku besar sesuai dengan akun yang terpengaruh. Dapat kita lihat pada kolom-kolom untuk buku besar ini. Pada kolom tanggal atau date itu diisi kapan kita akan memposting akun tersebut saat buku besar. Lalu pada kolom description diisi dengan jurnal mana yang akan kita posting. Pada bagian referensi harus diisi dengan dari mana kita mendapatkan nominal tersebut. Lalu ada kolom debit, kredit, dan balance.
Sebagai contoh, untuk petty cash, kita lihat dulu pada neraca saldo awal. Jika ada saldo awalnya, maka diisi dengan saldo awal dulu. Setelah diisi dengan saldo awal, maka kita lanjutkan dengan memposting jurnal-jurnal yang lainnya. Jadi pada tanggal 1 Desember ini, kita isi terlebih dahulu saldo awalnya sebesar 2 juta rupiah. Lalu selanjutnya pada tanggal 31 Desember, kita memposting nominal dari cash payment journal ke buku besar di sebelah debit sebesar 1.500.000 rupiah. Dan nominal saldo kita saat ini sebesar 3.500.000 rupiah. Selanjutnya, kita memposting dari petty cash journal ke buku besar petty cash di sebelah kredit sebesar 2 juta. Jadi saldo yang masih tersisa sebesar 3.500.000 ini dikurangi dengan saldo dari petty cash journal. Jadi sisa saldo pada buku besar untuk petty cash ini adalah sebesar 1.500.000. Lalu untuk buku besar cash in bank, yang pertama kita masukkan dulu saldo awalnya yang dapat kita lihat dari neraca saldo awal, yaitu sebesar 60.500.000 rupiah. Lalu kita memposting kas yang ada pada general journal dulu sebesar 222.000 rupiah di sebelah kredit. Jadi sisa saldonya adalah 60.278.000. Lalu kita posting lagi dari cash receipt journal sebesar 26.620.000 di sebelah debit. Jadi kas kita bertambah. Jadi nominal saldo kas kita sebesar 86.898.000. Lalu kita memposting dari cash payment journal sebesar 25.716.890 di sebelah kredit. Jadi kas kita berkurang sebesar itu. Untuk itu saldo kas kita tersisa sebesar 61.181.110. Lalu untuk akun payable sendiri, hal pertama yang kita lakukan yaitu masukkan dahulu saldo awal yang kita punya ke dalam buku besar. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember kita memposting general journal di sebelah kredit sebesar 223.110. Jadi saldo awal utang kita dikurangi dengan 223.110. Jadi hasilnya yaitu 49.776.890. Lalu dari purchase journal bertambah di kredit sebesar 10.292.000. Jadi utang kita bertambah menjadi 60.068.890. Dan posting untuk cash payment journal di sebelah debit sebesar 10.068.890. Jadi utang kita akan berkurang. Saldo yang tersisa untuk utang kita adalah sebesar 50 juta. Karena ini kita posting yang terakhir, jadi harus sama dengan subsidiary ledger payable list. Jika sudah sama, maka dapat kita pastikan bahwa kegiatan kita sudah benar dari awal hingga saat ini. Untuk akun-akun lainnya seperti equity, drawing, sales, beban-beban, atau yang lainnya, cara mempostingnya hampir sama dengan cara kita memposting beberapa akun tadi. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya. Dari identitas perusahaan ini hingga buku besar yang saya jelaskan saat ini, semoga teman-teman dapat memahami
apa yang saya jelaskan.